Namaku adalah Datuk Maringgi, seorang pria kaya raya yang memiliki banyak istri. Aku jatuh cinta kepada perempuan yang bernama Siti Nurbaya. Aku tinggal di daerah Padang, Sumatera Barat. Beginilah kisahku. Pada pandangan pertama aku melihat anak seorang saudagar kaya. Dia adalah gadis cantik berambut panjang yang sudah membuatku terbang melayang karena mengagumi paras cantiknya. Selain itu, dia juga dikenal sebagai wanita yang cerdas dan memiliki prinsip hidup yang kuat jika dibandingkan dengan wanita lainnya. Gadis itu bernama Siti Nurbaya. Hal tersebut membuat dia memiliki pesona tersendiri tentunya, terutama di mata para lelaki. Banyak yang memandangnya sebagai wanita idaman dan cocok untuk dijadikan pendamping hidup. Salah satunya adalah aku yang ingin menjadikan Siti Nurbaya menjadi istriku. Namun ada satu penghalangku. Ternyata Siti Nurbaya telah memiliki tambatan hati, yaitu Syamsul Bahri yang merupakan tetangganya sendiri. Mereka berdua saling jatuh cinta dan memadu kasih. Aku yang sejak pertemuan pertama sudah tertarik dan berambisi menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudaku melakukan banyak cara, mulai dari memintanya secara baik-baik hingga cara licik. Dengan dorongan rasa iri dengki pada bisnis Sulaiman, ayah dari Siti Nurbaya, aku melakukan trik bisnis yang membuat Sulaiman jatuh bangkrut. Aku kemudian menawarkan pinjaman kepada ayah Siti Nurbaya dengan pinjaman berbunga. Sulaiman yang terdesak oleh keadaan pun akhirnya menyetujui syarat itu. Namun aku punya siasat licik. Saatnya tiba jadwal penagihan utang, Sulaiman tidak dapat melunasi uang yang dipinjam dariku. Hingga akhirnya Siti Nurbaya membuat keputusan untuk menawarkan diri sebagai istriku, dengan syarat bahwa hutang ayahnya harus sudah dianggap lunas. Mendengar keputusan Siti Nurbaya, aku sangat senang dan langsung menyetujuinya. Aku dan Siti Nurbaya akhirnya melangsungkan pernikahan yang begitu meriah. Sampai tidak ada yang dapat menandingi megahnya pernikahan kami. Namun selang beberapa lama, tiba-tiba istriku Siti Nurbaya kabur dari rumah, entah karena aku bertindak terlalu kasar padanya atau dia mau menemui kekasihnya Syamsul Bahri itu. Sampai suatu hari Sulaiman ayahnya meninggal, Siti Nurbaya yang masih jadi istriku akhirnya pulang. Melihat istriku yang kabur akhirnya kembali, aku seketika membenci istri mudaku itu, dan ingin memusnahkannya. Aku kemudian menyuruh anak buahku untuk menawarkan lemang yang telah kuberi racun kepadanya, hingga istriku Siti Nurbaya meninggal karena keracunan. Mendengar kabar sang kekasih hati meninggal, Syamsul Bahri sepertinya berniat untuk balas dendam kepadaku. Selang 10 tahun kemudian, Syamsul Bahri menyamar menjadi tentara Belanda yang belakangan baru aku ketahui ternyata dia bermaksud untuk membunuhku. Saat ekspedisi, aku memimpin perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda sebagai protes atas kenaikan pajak. Letnan Mas, nama samaran Syamsul Bahri, ikut dalam perang tersebut sebagai bawahan pemerintah Belanda. Ia akhirnya menemukanku, dan kami berdua pun bertarung. Aku pun akhirnya tewas dalam pertempuran jarak dekat tersebut, sedangkan Syamsul Bahri terluka parah. Syamsul Bahri sempat menemui ayahnya untuk meminta maaf. Ia akhirnya meninggal menyusul aku serta Siti Nurbaya. Kisahku dengan Siti Nurbaya cukup menjadi kisah legenda masa lalu yang hidup di masa lalu saja dan tidak diinginkan hidup di zaman sekarang. Cerita rakyat di Padang, Sumatera Barat ini bisa dijadikan inspirasi dan dikenang ketika berkunjung ke kota Padang.